Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang pelajar diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pelajar lain di Jalan Tidung, 10, Kecamatan Rapocini, Makassar. Seorang murid sekolah dasar kelas 6 di Makassar diotopsi karena diduga meninggal dunia akibat kekerasan. Jemaah calon haji terakhir kloter 40 asal Kabupaten Jeneponto dan Maros diberangkatkan ke Tanah Suci. Seorang pengemudi minibus tewas akibat kecelakaan di jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil keluar jalur dan menabrak pohon. Pengemudi yang diketahui bernama Samsudin Nur tewas saat mobil yang dikendarainya keluar jalur dan menabrak pohon di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Warga yang melintas pun sempat berusaha menyelamatkan pengemudi dan penumpang dalam minibus. Minibus dengan nomor polisi DD 1972S melaju dari arah Makassar menuju Parepare. Diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil oleng dan terhempas hingga akhirnya menabrak pohon lalu masuk dalam parit. Benturan keras ini pun mengakibatkan Samsudin mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia. Yang bergerak dari arah selatan ke utara atau Makassar Pare diduga dalam kecepatan tinggi dan dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan yang digunakan oleng ke kiri jalan dan menyerempet sebuah pohon. Kemudian mobil tersebut mengarah ke arah barat dan terhempas kembali ke pohon, menyebabkan ringsek pada bagian sebelah kanan mobil. Sementara penumpang minibus mengalami luka pada bagian kaki akibat kecelakaan ini. Kasus ini masih ditangani unit laka lantas Polres Pangkep dan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Siswa kelas 6 sekolah dasar di Makassar diduga meninggal dunia akibat kekerasan. Autopsi jenazah dilakukan untuk mengetahui kematian korban. Jenazah anak berinisial MR, murid kelas 6 SD ini harus diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Sabtu pekan lalu. Autopsi ini dilakukan atas permintaan keluarga untuk mencari petunjuk kematian korban yang diduga tewas akibat tindak kekerasan. Ibu korban dan keluarga pun tak kuasa menantangi saat menunggu jenazah anak ketiganya. Dugaan ini muncul setelah korban sempat mengalami sakit pada bagian kepala dan dada, hingga akhirnya koma dan meninggal dunia. Sementara, polisi Polrestabes Makassar telah memintai keterangan keluarga dan mencari kesesuaian informasi dengan hasil autopsi. Jadi kalau keluarga korban itu kan kita uji kebenaran informasi yang disampaikan pihak keluarga terkait masalah informasi bahwa ada penganiayaan terhadap korban atau ada pengeroyokan, itu kita uji. Kalau nanti kita uji apakah siapa pelakunya, di mana tempat kejadiannya, siapa saksinya, apakah bersesuaian juga dengan hasil daripada forensik yang bekerja hari ini. Jadi diotopsi untuk mengetahui lebih jelas supaya tidak simpang siur karena pihak warga juga ingin mengetahuinya. Ini kan itulah dari kami keluarga, sekeluarga ini cuma ini saja butuh jelas dan diproses dengan baik ini. Hingga saat ini keluarga masih menunggu hasil resmi otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Sementara jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Panaikang, Kota Makassar. Keluarga berharap apabila terbukti ada unsur kekerasan, pelaku dapat diproses hukum. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ular sepanjang 4 meter dievakuasi tim rescue damkar dari dalam kap mesin mobil di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Meski ular sempat melawan, tim damkar akhirnya bisa menjinakkan ular dalam waktu 30 menit. Tim animal rescue dari pemadam kebakaran Kota Makassar harus sabar dan kerja ekstra keras
untuk mengeluarkan ular jenis sanca albino dari dalam kap mobil milik warga di Jalan Kuning, Perumahan Bumi Pesona Pelangi, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Tak mudah untuk mengevakuasi ular dengan panjang 4 meter ini. Namun setelah 30 menit, petugas akhirnya mengevakuasi ular dengan cara mencopot sejumlah kabel pada bagian mesin mobil. Diduga ular ini merupakan ular peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Tadi butuh waktu sekitar setengah jam karena ular ini sempat juga melawan atau mengunci badannya di dalam mesin. Agresif juga ularnya tadi, Pak? Ya, agresif. Itu sampai ketahuan gimana, Pak? Dilihat dari spatbor bannya. Usai dievakuasi, ular tersebut dibawa ke kantor Damkar Makassar sambil menunggu konfirmasi dari warga yang merasa kehilangan hewan peliharaannya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sebanyak 46 penumpang yang diduga hendak berangkat haji ditunda keberangkatannya oleh kantor imigrasi kelas 1 Bandara Sultan Hasanuddin. Penundaan dilakukan karena jamaah calon haji ini diduga berangkat haji melalui jalur tidak resmi. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Makassar, Bandara Internasional Hasanuddin, melakukan penundaan keberangkatan terhadap 46 penumpang yang diduga hendak melaksanakan ibadah haji. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa penumpang tersebut terindikasi akan melakukan ibadah haji secara non-prosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan resmi penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan ketat dokumen keimigrasian terhadap penumpang dilakukan. Hasilnya, ke-46 penumpang yang diketahui hendak transit di Malaysia atau Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Bagi kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap orang yang kami duga akan melakukan ibadah haji secara non-prosedural. Jadi kami melakukan pemeriksaan setelah mendapatkan informasi awal dari teman-teman di maskapai, kami lakukan pendalaman terkait profil setiap orang yang akan berangkat ini. Nah, dari situ kami dapatkan bahwa mereka ada indikasi memang akan melakukan kegiatan-kegiatan atau mereka akan berangkat untuk melakukan kegiatan haji secara non-prosedural. Pihak imigrasi mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jalur resmi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan selalu berhati-hati terhadap penawaran keberangkatan yang tidak jelas legalitasnya. Ini selain dapat membahayakan diri, ini juga dapat menimbulkan permasalahan hukum di negara yang dituju. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Jemaah calon haji kloter 40 asal Kabupaten Jeneponto dan Maros diberangkatkan ke Tanah Suci. Kloter 40 menjadi kloter terakhir yang diberangkatkan melalui embarkasi Makassar. Ratusan pengantar atau kerabat jemaah calon haji asal Kabupaten Jeneponto memadati asrama haji Sudiang Makassar pada Jumat sore pekan lalu. Keluarga dan kerabat pengantar yang sejak siang menunggu di sekitar asrama tak kuasa menahan tangis ketika jemaah haji keluar dari wisma untuk menuju aula keberangkatan. Saling peluk untuk melepas kepergian menuju ibadah haji pun terlihat jelang jemaah jalan menuju berangkat ke Tanah Suci. Di kloter 40 ini, jemaah haji berjumlah 393 orang. Sementara mereka berasal dari 2 kabupaten, yakni Jeneponto dan Maros. Kloter 40 menjadi kloter terakhir yang diberangkatkan dari total 41 kloter yang berada di embarkasi Makassar. Dengan selesainya proses pemberangkatan ini, jumlah jemaah haji asal embarkasi Makassar yang telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 15.881 orang. Akhirnya yang menjadi kloter terakhir ada kloter 40 dengan jumlah jamaah 393 yang diterbangkan ke Jeddah insya Allah. Dengan berakhirnya kloter 40 ini maka jumlah jamaah yang kita terbangkan melalui embarkasi Makassar itu 15.881 jamaah yang melalui embarkasi Makassar. Sementara untuk proses kepulangan jemaah haji embarkasi Makassar dari Tanah Suci akan dimulai pada 11 Juni hingga 11 Juli 2025 mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Ya, laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.